Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, jadi di video kali ini aku akan membuat roti khaliat Nakhla ya, atau roti sarang lebah yang enak, yang legit, manis, gurih, dan ini bentuknya lucu, imut-imut ya, gemesin, pokoknya nama rasanya juga endul ya. Nah, jadi roti ini tuh untuk segala macam hidangan ya, bisa untuk buka puasa, bisa untuk camilan, bisa untuk teman ngeteh di sore-sore dan lain sebagainya. Pokoknya buat teman-teman yang ada di KSAMA pasti sudah pada tahu ya. Oke, bagi teman-teman yang penasaran gimana cara aku buatnya, yuk disimak videonya. Nah, langkah pertama siapkan baskomnya dulu, kemudian ada susu cair hangat 160 ml, ada telur 1 butir, ragi 1 sendok teh, dan kemudian ada gula pasir 2 sendok makan. Kemudian ada sedikit vanila ya, seperempat sendok teh, dan setengah sendok teh baking powder. Lanjut, aku masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 300 gram atau 2 gelas. Aku memakai tepung kuwait ya, nah seperti ini. Lanjut, aku tambahkan garam setengah sendok teh dan juga ada butter yang sudah dicairkan sebanyak 40 ml ya. Lanjut, kita aduk-aduk dulu hingga tercampur merata. Selanjutnya kita akan mixer dengan kecepatan rendah dulu, kemudian nanti kecepatan tinggi ya. Ini aku di mixer kurang lebih 7 menitan ya teman-teman, tidak lama. Kalaupun mau lama silakan ya, sesuai selera pokoknya mah. Nah, ini lalu kecepatan tinggi ya. Nah, kalau sudah 7 menit mah matikan mixernya, kemudian kita akan rounding dulu sebentar ya teman-teman. Nah, ini kalau lengket misalkan, nah ini lengket ya tuh. Nah, kita kasih tepung ya sekeprul-keprul agar tidak melengket di tangan. Nah, sekarang aku akan rounding dulu ya sebentar. Dan ini adonan sangat mulus sekali ya. Kelihatannya tuh adonannya mulus sekali karena terigunya terigu yang bagus ya kualitasnya. Nah, jadi untuk daerah Arab kalau mau tepung bagus mah yaitu tepung kuwait ya teman-teman. Nah, ini aku pakai tepung kuwait. Kalau di Indonesia mungkin cakra kembar gitu ya. Nah, ini kalau sudah mah kita balikin lagi ke baskom, kemudian kita akan tutup dan di sini akan aku diamkan ini adonan kurang lebih 1 jam ya. Dari 40 hingga 1 jam gitulah ya teman-teman. Nah, ini aku tutup ya. Aku biarkan 1 jam. Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah mengembang halus mulus, tuh gelis mencrang pokoknya nama ya, ini terigu bagus sekali. Nah, seperti yang teman-teman lihat tuh ya, pokoknya anti gagal, ini terigu bagus banget ya teman-teman. Kalau di Indonesia pakai tepung cakra kembar ya. Oke, selanjutnya kita akan bagi adonan di sini. Aku tidak menghitungnya ya teman-teman. Jadi ini tuh takaran berat takarannya itu kecil-kecil tuh, paling ini mungkin 5 gram atau 10 graman gitulah, karena ini enggak ada timbangan ya, dikira-kira aja kayaknya ini 5 gram atau 10 lah gitu ya, kecil banget tuh ya, mungil pokoknya nama ya. Ini dibagi menjadi beberapa bagian tuh seperti ini ya. Dan ini sekarang akan aku siapkan juga untuk isiannya ya. Ada keju padat ya teman-teman, kremi padat, kremi gitu ya. Ada yang segitiga dan ada juga yang segi empat ya. Tapi semua rasanya menurut aku mah sama lah ya gitu, kremi gitu ya. Yang penting padat ya teman-teman. Nah, ini mah yang segi empat dan ini yang segitiga. Tapi menurut aku mah agak sama lah ya teman-teman. Kalau sudah ini dibuka dulu lalu dipotong kecil-kecil seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan isi satu-satu ya. Cara ngisinya tuh seperti ini. Teman-teman pasti sudah pada pinter ya. Ini kayak roti sobek kalau di Indonesia mah ya. Roti sarang lebah gitulah ya. Tapi mirip juga dengan roti sobek. Cuman kalau roti sobek itu kan besar-besar gitu ya. Ini mah kecil banget ya teman-teman. Ini untuk rasanya juara banget, luar biasa enak. Cuman ya pas ngebentuknya tuh seperti ini. Jadi harus telaten, sabar ya, tarangel gitu karena banyak kan ya ini tuh. Jadi aduh harus sabar gitu ya. Oh ya, nah memakan waktu gitu ya. Oke, ini sudah aku isi semua dengan keju. Lanjut kita akan tata di loyang seperti ini. Ini loyang sudah aku olesi dengan minyak sebelumnya ya. Oke, lanjut disusun yang rapih seperti ini tuh ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ada di KSAMA pasti semua sudah pada tahu ya, udah pada pintar-pintar ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai yang satunya lagi. Nah, setelah ini kita akan tutup ya, dan ini harus didiamkan lagi kurang lebih 40 menit ya teman-teman, sampai 1 jam lah gitu ya, 40 sampai 1 jam, jangan sampai lebih ya teman-teman, nanti over gitu nggak bagus
hasilnya ya. Kemudian sebelum di oven kita akan oles-oles dulu ini teh dengan susu cair saja ya. Tuh tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak. Tuh semuanya dioles-oles ya karena kita akan panggang. Untuk suhu saya pakai suhu 180, saya panggang api bawah dulu kurang lebih 8 sampai 10 menit, lalu api atasnya 2 menit. Kalau sudah matang angkat. Nah, selagi panas untuk yang loyang besar akan aku kucurin sirup gula ya atau sirap. Nah, untuk yang satunya lagi akan aku oles-oles dengan butter aja, nggak pakai sirah ya karena suami nggak suka sirah itu sirup gula ya. Nah, kalau sudah hangat-hangat gitu mah ya dilepas dari loyangnya, letakkan di nampan atau piring ya buat hidangan keluarga ya di sore-sore, diseruput dengan gahwa ya atau kopi. Mantul pokoknya mah ya teman-teman. Nah, inilah penampakannya ya, roti Arab Khaliat Nahla atau roti sarang lebah ya. Ini enak banget dan bentuknya lucu, imut ya, gemesin, dan nanti cara makannya tinggal comot-comot aja gitu ya. Dan untuk topping disesuaikan sesuai selera, bisa juga dengan susu Nestle atau susu kental manis, mantep itu teman-teman. Bisa juga dengan sirup gula. Cara membuat sirup gulanya gampang ya, tinggal didihkan aja air sama gula. Misalkan gulanya 1 gelas, airnya juga 1 gelas, lalu didihkan, dimasak ya hingga mengental ya kurang lebih 5 sampai 8 menitan. Setelah itu dinginkan baru dikucurkan karena ini ya dikucurin sama si roti halia ini. Dan rasanya nanti itu jadi gurih dan manis ya teman-teman. Berpaduan gurih antara gurih dan manis gitu, pokoknya lezat banget. Cocok sekali untuk camilan keluarga, untuk teman ngeteh di sore-sore, untuk kue penutup ya atau dessert bisa juga. Dan untuk buka puasa ya, nanti kalau bulan puasa biasanya populer ini di bulan puasa ya, atau untuk acara ajimahan gitu ya teman-teman, acara-acara gitulah di Arab Maya banyak sekali kayak pesta-pestaan kayak gitu pasti ada halia ini ya. Oke, seperti yang teman-teman lihat, tekstur rotinya empuk banget seperti kapas ya, empuk lembut seperti kapas, dan rasanya enak, gurih dan manis. Cara makannya tinggal comot-comot aja, blem-blem begini ya. 1 kali gigit ya, 1 kali makan aja. Kalau bahasa Sunda mah ya 1 kali ngahuapkeun gitu ya teman-teman, karena kecil-kecil tuh mungil ya. Oke teman-teman, selamat mencoba bagi teman-teman yang mau mencobanya ya. Cukup sederhana, mudah, murah meriah, cocok buat pemula ya. Cara buatnya gampang banget. Oke, sekian dulu di video kali ini cara membuat roti Arab Khaliat Nahla. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan share, dan sampai jumpa.